Selamat datang di kisah sakral. Di balik sunyi malam, tersembunyi kisah yang tak pernah terungkap. Cerita-cerita mistis, sakral dan horor dari Nusantara akan segera dibuka. Rawon Ontong Watu tumbal di atas piring hitam. Kisah sakral bernuansa mistik berciri khas Jawa. Rumah makan tua di jalur Gunung Kidul, Imogiri, aroma yang mengundang jalur alternatif Gunung Kidul, dikenal sepi dan curam. Tapi ada satu titik di mana kendaraan selalu melambat, bukan karena jalan rusak, tapi karena aroma masakan yang menusuk hingga ke tulang. Rumah makan tua dengan papan usang bertuliskan Warung Rawon Ontong Watu sejak 1928. Kedatangan Yuda, vlogger kuliner. Ini dia yang katanya legendaris. Warung rawon tua cuman buka malam. Banyak yang bilang ini rawon paling enak, tapi juga paling aneh. Dengan background bangunan kayu jati tua, lampu remang, tak ada pelanggan lain, angin menggesek dinding bambu. Bu Saroh, perempuan 60-an, kulit pucat dan mata teduh yang tajam, berkata, "Sendiri mas, kami cuma punya satu menu, rawon ontong watu, resep nenek buyut saya." Yuda, "Wah mantap bu, saya penggemar rawon, namanya unik ya, ontong watu." Tertawa kecil. Bu Saroh tersenyum samar. Ontong watu itu istilah lama untuk daging yang tak bisa ditemukan di pasar biasa. Tak lama dari itu Bu Saroh menyajikan hidangan Yuda duduk. Meja kayu tua, sendok kuningan, dan mangkuk tanah liat hitam. Pelayan tua datang membawakan rawon. Kuahnya hitam legam, hampir berkilau. Daging tebal, aroma rempah dan kemenyan samar terasa. Yuda rekam vlog. "Gila sih ini. Wangi banget, kuahnya tuh pekat banget, sampai kayak tinta." Visual, Yuda menyuap satu sendok. Matanya melebar, nafasnya berat. "Yuda, pelan. Ada rasa yang nggak bisa dijelasin. Kayak pahit, tapi bikin nagih." Malam pun tiba. Malam itu, di penginapan, Yuda tak bisa tidur. Perutnya terasa berat. Ia ke kamar mandi dan muntah potongan kuku manusia. Tiba-tiba terdengar suara dari balik ventilasi. "Ontong watu, balik no, dudu hakmu." Ia membuka pintu kamar dan mendapati dirinya sudah berada di warung itu kembali. Tapi kini semua meja penuh. Pelanggan makan dalam diam. Wajah mereka kosong, mulut bergerak, tapi tak bersuara. Di pojok ruangan, Bu Saroh sedang membelah daging dengan pisau batu hitam. Yuda gemetar. Ini mimpi ya, Bu?" Bu Saroh tanpa menoleh. "Mimpi itu kadang hanya kenangan yang belum kau bayar." Yuda mengikuti suara gamelan kecil, menemukan pintu di belakang dapur. Ia turun ke ruang bawah tanah, dinding batu, tungku menyala. Di tengahnya sesajen dan mangkuk darah. Terdengar suara mantra dilantunkan. "Nedoro kaluputan, tumbas kaula, ontong watu, kaula sekesyo, siji mangan, siji ilang, kabeh balik maring asal." Sosok besar muncul dari api, bertubuh manusia, berkepala kerbau, matanya kosong, dan ia menjilat sisa darah dari pisau batu milik Bu Saroh. "Makhluk itu, rasa dagingmu beda, masih segar, masih hidup." Yuda mencoba kabur, tapi pintu demi pintu hanya membawanya kembali ke meja makan. Di hadapannya, mangkuk rawon masih utuh, tapi kini dagingnya membentuk wajah dirinya sendiri. Bu Saroh berdiri di belakangnya. "Kau pelanggan ke-100, Mas Yuda. Setelah ini, warung ini tak akan pernah sepi lagi." Ontong watu diolah dari daging yang mengingkari nyawanya sendiri. Setelah kejadian itu, video terakhir Yuda viral. Tapi anehnya, di akhir video ia berkata, "Rawon ontong watu Bu Saroh itu
bukan sekadar makanan, itu perjanjian. Warung itu kini makin ramai, tapi setiap seminggu sekali, satu pelanggan tak pernah pulang. Bagaskara Atmawiryo, mahasiswa semester akhir dari jurusan Antropologi Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Ia adalah keturunan langsung dari Empu Jalatunda, seorang dukun putih dari Ponorogo yang meninggalkan warisan gaib. Jin penjaga bernama Kyai Setra Mukti, jin beretika tinggi yang menolak darah, namun menjaga garis keturunan dari pengaruh hitam. Dengan latar mistis yang bernuansa mencekam pasar Wage di desa Watujaya, Jawa Timur. Hanya buka setiap 5 hari. Di tepi pasar berdiri warung rawon Ontong Watu, dikelola oleh Busaro, janda sepuh yang karismatik. Warung itu selalu ramai, tapi tak pernah terlihat pengiriman bahan dari luar. Pagi buta, kereta berhenti di stasiun kecil. Bagaskara turun, disambut udara dingin dan kabut tipis. Ia memanggul tas ransel, membawa voice recorder dan catatan lapangan. Bagaskara bicara sendiri, warung rawon paling laris, tak ada rantai distribusi daging. Disambut warga tapi dibisiki larangan. Ini bukan sekadar kuliner, ini ritual. Di gerbang pasar, seorang lelaki tua bersarung berdiri. Giginya tinggal 2, tapi senyumnya lebar. Mbah Kromo, penjaga parkir pasar. Goleki warung Busaroh tole. Kok tekoe barengan wage, kuwiwis didadek ke tanda. Bagaskara, panjenengan tahu Busaro. Mbah Kromo, wong sak desa iki kabeh ngerti. Tapi sing ngerti tenan podo meneng. Bagaskara duduk di meja kayu besar, dinding warung dihias foto hitam putih nenek moyang. Busaro muncul dari dapur, mengenakan kebaya hitam dan selendang merah bata. Busaro, kowe cucune Jalatunda to? Auramu putih, tapi ada bekas luka di garis pusaka. Bagaskara menelan ludah. Panjenengan tahu tentang Empu Jalatunda? Busaro, tahu. Bahkan kami pernah hampir satu jalan, kalau saja aku tak memilih jalur lidah darah. Bagaskara, saya datang bukan untuk menghakimi. Saya hanya ingin tahu dari mana asal daging rawon ini. Seketika ruangan terasa hening. Api kompor di dapur bergoyang meski tak ada angin. Busaro tersenyum lebar. Dari orang-orang yang ingin dilupakan, dari mereka yang menyerahkan dirinya untuk rasa, bisikan Kyai Setra Mukti muncul. Saat Bagaskara memejamkan mata, telinganya berdenging. Suara jin leluhurnya terdengar seperti angin dari bawah tanah. Kyai Setra Mukti, cucuku, perempuan itu tak memasak makanan. Ia menyimpan sumpah di dalam mangkuk. Jangan makan, tapi lihat bayanganmu di dalam kuah rawon itu. Jika hilang, maka kau telah terikat. Bagaskara mencicipi 1 sendok. Rasa dagingnya lembut, terlalu lembut. Saat dia menunduk, kuahnya memantulkan bayangan wajah. Namun matanya di sana terbuka lebih lebar dan tersenyum sendiri. Bagaskara gemetar. Apa ini? Bukan hanya makanan. Busaro, Ontong Watu, rawon tumbal. Bukan buat kenyang, tapi buat perjanjian. Malam harinya, saat pasar sudah kosong, Bagaskara menyelinap ke belakang warung. Ia melihat 2 pria membawa baskom besar dari gang kecil di dekat pemakaman. Bau amis dan dupa terasa menyatu. Yuni muncul tiba-tiba. Mas Bagas, jangan teruskan. Kalau Mas nekat, yang dikorbankan nanti bukan cuma jiwa Mas, tapi keturunan setelahnya. Bagaskara, aku tidak bisa diam saja. Aku punya warisan, dan sekarang saatnya digunakan. Ia mengeluarkan keris kecil bergagang tulang, menyebutkan mantra pusaka, Asma Kawula Mukti, cahaya temurun empu, bukak rahasia, lebokno kawilujengan. Keris bergetar. Warung itu gemetar perlahan. Tembok belakangnya mulai berubah menjadi hitam.
seperti celah ke dunia lain. Interior warung, malam hari. Angin mendesis dari dapur. Uap hitam pekat keluar dari celah tembok. Cahaya lampu minyak berkedip. Bagaskara berdiri kaku. Keris di tangannya bergetar. Matanya menatap celah dinding yang berubah gelap seperti terowongan tak berdasar. Di dalam, suara-suara lirih terdengar. Bukan manusia, tapi seperti bisikan tulang yang saling menggosok. Kyai Setra Mukti berbisik lirih dari dalam tubuh Bagaskara. Cah ayu iku dudu manungsa sakabehe, tapi dudu lelembut sakabehe uga. Ia ikatan, ia pintu, ora sembarang bisa nutup. Bagaskara menunduk. Yuni berdiri di belakangnya, tubuhnya sedikit gemetar, namun tatapannya tegas. Di tangannya ada kantong kain berisi abu bunga kantil dan pecahan tembikar tua. Yuni, Mas Bagas, panjenengan harus tahu. Busaroh itu dulunya pembantu Abdin Dalem di Gunung Kendali Sodo. Ia pernah jadi santri pada Pokan Kiai Kertodirio. Tapi saat itu ia memilih ilmu lidah darah. Ilmu rasa yang lahir dari tumbal sukarela. Bagaskara, sukarela, tapi siapa yang rela dagingnya dimasak jadi rawon? Yuni menarik napas dalam. Mereka yang datang dengan jiwa kosong, Mas. Yang merasa dunia tak lagi punya tempat untuk mereka. Busaroh menawari satu hal yang dunia tak bisa beri, keabadian rasa. Dan mereka menyerahkan dagingnya demi dikenang. Bagaskara mencengkeram kerisnya lebih erat. Di balik tembok hitam, suara tangisan mulai terdengar. Namun tangisan itu seperti teredam, seolah berasal dari dalam perut panci. Pengungkapan di balik dinding, celah tembok terbuka sepenuhnya. Bagaskara dan Yuni melangkah masuk. Di dalam, mereka melihat ruang bawah tanah kecil, diterangi cahaya merah darah. Ada belasan foto wajah dipaku di dinding. Semua tersenyum. Di bawah tiap foto, nama dan tanggal terakhir makan di warung Busaroh. Bagaskara tercengang. Ini mereka semua. Yuni mengangguk pelan. Masih ada satu tempat kosong di bawah foto terakhir untuk panjenengan. Tiba-tiba dari balik rak besar berisi kuali dan bumbu, Busaroh muncul. Tapi kali ini wajahnya tidak utuh. Mata kanannya menghitam dan lidahnya menjulur panjang seperti daun pisang terbakar. Ia tersenyum, tapi bukan seperti manusia. Busaroh, suara ganda, berat dan menggema. Kowe nampa warisan, to Bagaskara, tapi apa kowe juga paham apa artinya menolak perjanjian rasa? Bagaskara, aku tahu rasa tak bisa dibunuh, tapi aku juga tahu rasa bisa disucikan. Dengan warisan, bukan tumbal. Busaroh, omong kosong. Leluhurmu itu pengecut. Ia mundur dari jalan rasa. Tapi aku menuntaskan rasa hingga ke tulang. Bagaskara menunduk membaca mantra perlahan. Kang sumingkir saka rasa, ojo balen, kang tumuju ing rasa, entekno kasangsaran. Wiji rasa kudu bali marang kawilujengan. Kerisnya mulai bersinar, ruangan bergetar, foto-foto di dinding berjatuhan. Salah satu panci meledak, dan dari dalamnya melesat bayangan hitam. Arwah yang terperangkap dalam kuah rawon melolong seperti tersedak rasa. Perjanjian rasa Busaroh berteriak keras, tubuhnya berubah. Dari perempuan tua menjadi sosok bertanduk, mengenakan selendang darah yang kini menjuntai hingga lantai, menyeret potongan tulang. Ia melayang di udara, mata menyala merah, dan mulutnya tak lagi berhenti berkomat-kamit. Busaroh, mantra kutukan. Roso iki, dudu kanggo nikmati, roso iki kanggo ngikit. Kang mangan, dadi bagian. Kang ngerti, dadi tawaran. Bagaskara berteriak, aku bukan makananmu, aku penjaga rasa warisan. Kyai Setra Mukti muncul sebagai bayangan besar di belakang Bagaskara. Bagaskara, keris pusaka itu bukan senjata, ia penutup, ia segel. Tancapkan ke akar rasa dan akhiri jalur darahnya.
Bagaskara berlari ke arah kuali utama, tempat di mana kuah rawon mendidih sendiri. Ia melihat ke dalam dan mendapati wajahnya masih tersenyum di permukaan kuah. Tanpa ragu, ia menancapkan kerisnya ke tengah kuah, berteriak keras, "Bagaskara, pamulangan rasa iki mung kanggo lelara." Ledakan cahaya putih menyelimuti ruangan. Busaroh menjerit. Tubuhnya tersedot masuk ke dalam kuah mendidih. Semua cahaya padam. Setelah itu, pagi itu, warga pasar heran. Warung Busaroh lenyap secara harfiah. Tanah tempat warung itu berdiri kini berupa lahan kosong dengan satu kursi kayu menghadap ke utara. Di kursi itu ada mangkuk tanah liat berisi kuah rawon yang sudah membatu. Yuni berdiri di samping Bagaskara. "Mas, panjenengan mungkin sudah menutup warung itu, tapi rasa kadang tetap tinggal di langit, menunggu wadah baru." "Bagaskara, tenang. Kalau rasa datang lagi, kita akan hadapi bersama. Kali ini bukan dengan takut, tapi dengan ilmu." Kiai Setra Mukti berbisik, jauh tapi penuh harapan. "Cah bagus, warisanmu baru saja dimulai." Pagi menjelang, kabut masih menggantung rendah di atas tanah pasar Ponorogo. Di tempat warung Busaroh pernah berdiri, kini hanya tersisa bekas lantai tanah yang hangus dan satu kursi kayu tua. Bagaskara duduk di sana. Di tangannya, keris warisan masih bergetar halus. Yuni datang membawa termos dan 2 gelas teh jahe hangat. Ia duduk perlahan di samping Bagaskara. Di pasar yang mulai sibuk, orang-orang menjauh dari mereka, seolah tahu ada yang tak boleh disentuh. Dialog pembuka, luka yang tak terlihat. Yuni menghela napas pelan. "Tadi malam, aku mimpi Ibu Saro, tapi dia tidak menakutkan. Dia menangis, duduk sendirian di dapur yang kosong. Tangannya memegang mangkuk rawon yang tak berisi apapun." Bagaskara menatap langit mendung. Karena rasa yang ia bangun bukan untuk dikenang, tapi untuk mengikat. Dan sekarang ketika semua ikatan putus, dia jadi sendirian. Bahkan rasa itu sendiri tidak mau menemaninya. "Yuni, apa panjenengan menyesal, Mas, menancapkan keris pusaka itu, menutup semua warisan yang..." Bagaskara menoleh, tajam namun tenang. "Aku menutup warungnya, tapi bukan warisanku. Justru ini awalnya. Aku baru tahu, jin pendampingku bukan sekadar penjaga, ia pewaris rasa. Dan rasa itu bisa menyelamatkan atau mengikat." Warga mulai resah di pasar. Beberapa pedagang berdatangan. Ada Pak Wiryo, penjual jajan pasar, Bu Jumina, tukang jamu, dan Mbah Karyo, penjual gentong kuno. Mereka mengelilingi Bagaskara dan Yuni. "Pak Wiryo, Mas Bagas, kami ini cuma wong cilik. Tapi sejak semalam, gentong tempat air kami bau amis. Daun salam di dapur jadi layu semua. Burung emprit di langit nggak mau lewat atas pasar." Bu Jumina, "Apa warung itu beneran hilang atau pindah ke alam liar?" Mbah Karyo duduk, suaranya berat dan pelan. "Saya nemu ini di belakang lapak saya." Ia mengeluarkan selembar kertas usang. Ternyata sebuah lembaran resep tulis tangan Busaroh. Di bawahnya tertulis, "Rawon ketiga, rasa tidak bisa mati. Bahan, daging lunak, daun keluak, lelehan rasa bersalah." Busaroh itu bukan satu-satunya penjaga rasa. Di desa selatan pasar, ada satu keluarga yang dulu belajar bareng dengan dia. Mereka nggak jual rawon, tapi jual empal yang katanya bisa bikin orang mimpi masa kecilnya. "Benih ancaman baru," Yuni berbisik. "Mas, kalau lembar resep itu tersebar dan orang sembarangan baca, bukankah rasa bisa bangkit lagi?" Bagaskara, "Betul, rasa bukan cuma soal lidah, tapi energi jiwa. Dan setiap resep itu, seperti mantra, jika dibaca dengan emosi yang salah, bisa jadi pintu baru terbuka." Pak Wiryo gelisah. "Lahat terus, piye Mas? Kami ini cuman rakyat."
Kalau nanti tiba-tiba masakan istri saya bikin saya lihat wajah ibu saya, padahal ibu saya sudah mati 20 tahun. Apa itu masih disebut kenangan? Semua terdiam. Suasana pasar terasa berat. Angin seperti membawa aroma rempah-rempah dan arwah bersamaan. Keputusan Bagaskara berdiri. Ia membuka tas kulit dan mengeluarkan buku tua beraksara Jawa kuno, buku warisan Empu Jalatunda. Di dalamnya ada catatan, simbol, dan peta rasa. Ia menyerahkannya kepada Yuni. Bagaskara, ini bukan tugas pribadi lagi. Ini warisan yang harus dijaga bareng. Aku akan ke selatan, ke desa keluarga Empal itu. Tapi kamu tetap di pasar. Pantau perubahan rasa di sini. Kalau air mendidih tanpa api, kalau makanan bikin orang diam lebih dari 5 menit, catat semua. Yuni menerima buku itu dengan kedua tangan. Baik mas, tapi hati-hati. Yang bermain dengan rasa kadang lupa bahwa dirinya juga bisa disantap. Bagaskara melangkah pergi. Di belakangnya kabut menggulung ke arah timur. Di kejauhan suara gending Jawa samar terdengar. Namun ada satu nada rendah yang ganjil, seperti nada peringatan dari dunia yang tidak terlihat. Langit mendung bergelayut saat Bagaskara menuruni jalanan tanah menuju desa Karangkenongo. Desa ini tersembunyi di balik perbukitan, dikelilingi pohon jati tua dan sungai kecil yang berair hitam kehijauan. Tak ada sinyal, tak ada listrik, tapi aroma masakan terasa sejak 200 meter sebelum pintu gerbang desa. Bagaskara berjalan melewati gapura tua, bertuliskan aksara Jawa kuno, Weling Rasa, Lelakon Lestari. Matanya langsung menangkap seorang lelaki tua duduk di bawah pohon trembesi sambil menumbuk bumbu dalam cobek batu besar. Lelaki itu berbaju lurik, rambut putih panjang, dan satu matanya hilang. Lelaki tua, kau yang membawa darah Jalatunda, kuharap kau belum pernah makan empal layang, karena sekali mencicip, kenanganmu tak akan patuh lagi padamu. Bagaskara, aku kesini untuk mencari jawaban. Aku tak ingin membawa rasa yang membuat orang lain kehilangan dirinya sendiri. Lelaki tua, jawaban tak tumbuh dari permintaan. Ia tumbuh dari kehilangan. Kau sudah siap kehilangan sesuatu, nak. Bagaskara, saya sudah kehilangan keluarga, rumah, normalitas. Sekarang, saya hanya ingin tahu kenapa makanan bisa lebih kuat dari mantra. Lelaki tua mengerutkan kening. Karena rasa menembus waktu, dan waktu tak bisa disegel oleh pusaka. Lelaki tua itu mengantar Bagaskara ke sebuah rumah panggung tua di ujung desa. Di dalamnya, seorang perempuan paruh baya memasak di dapur. Api tidak menyala, tapi wajan besar tetap menggodok daging dengan aroma harum campur getir. Namanya Nyi Niraswari. Ia adalah putri tunggal dari klan pengawal rasa sejak Majapahit. Nyi Niraswari dari balik asap wangi. Bagaskara, nama yang menyala, tapi wajahmu gelap. Terlalu banyak kenangan yang tidak ingin dikenang. Bagaskara, saya kesini bukan membawa dendam, tapi ingin tahu kenapa rasa yang seharusnya menyembuhkan justru bisa merenggut jiwa. Nyi Niraswari, karena orang datang ke makanan bukan hanya dengan lapar, tapi dengan luka. Ia menunjuk baskom berisi empal berwarna coklat kehitaman. Dagingnya lembut, kuahnya kental, tapi ada garis merah samar mengapung di permukaannya seperti darah tipis. Nyi Niraswari, lembut namun menusuk. Kalau kau makan ini, kau akan melihat satu hari paling bahagia dalam hidupmu. Tapi setiap detik yang kau lihat akan menghapus satu detik dari masa depanmu. Bagaskara, tegang. Kenapa harus dibuat? Nyi Niraswari, karena beberapa orang lebih memilih masa lalu yang indah daripada masa depan yang tak pasti. Bagaskara duduk. Ia mengambil satu potong empal, hanya ujung kecil.
Begitu daging menyentuh lidahnya, seketika ia berada di masa lalu. Usia 7 tahun, hujan deras, ia berlindung di bawah pangkuan ibunya yang sudah meninggal. Ibunya sedang menyuapinya nasi hangat. Mereka tertawa. Tidak ada warisan, tidak ada pusaka, hanya tawa. Ibu Bagaskara dalam kenangan, "Kamu jangan takut kehilangan Bagas. Semua rasa akan kembali jika hatimu tak dikunci." Bagaskara menangis saat ia tersadar kembali di dapur Nyini Raswari. Air matanya mengalir deras, tapi ia merasa kehilangan sesuatu. Seolah satu kenangan tentang kampusnya, wajah Yuni menjadi buram. Bagaskara bergetar. "Kembalikan, jangan ambil lagi dari saya." Nyini Raswari datar. "Bukan aku yang mengambil, kau sendiri yang memberi. Itu hukum rasa." Tiba-tiba, keris Bagaskara yang diselipkan di pinggangnya berdenyut hangat. Suara Kyai Setra Mukti terdengar lagi dari balik ruang dan waktu. "Kyai Setra Mukti, cucuku, yang kau lawan bukan hanya tukang masak, tapi penjaga pintu rasa. Mereka bisa memindahkan kutukan ke piring dan menanam sumpah ke dalam kuah. Empal itu belum sempurna. Ada tanda ketiga, cahaya dari dalam daging. Lihatlah." Bagaskara mengambil potongan lain, ia sobek perlahan, dan dari dalam empal keluar sedikit sinar biru samar, seperti nyala lilin dari dalam daging. Bagaskara berbisik, "Ini bukan makanan, ini makam rasa." Bagaskara berdiri, ia menatap Nyini Raswari. "Bagaskara, saya tidak akan menghancurkan empal ini, tapi saya akan menyegel rasanya. Dengan nama Empu Jalatunda, saya wariskan rasa baru yang tidak menuntut jiwa." Ia mengeluarkan kertas lontar dari dalam tasnya dan mulai menulis. Mantra baru, rasa baru, bukan untuk ikatan, tapi untuk pelepasan. Sebuah rasa yang jika disajikan dengan tulus, akan menghapus amarah dalam darah. 3 hari setelah Bagaskara meninggalkan desa Karangkenongo, aroma daging empal misterius mulai tercium di daerah Pasar Wage, tempat warung Busaroh berdiri. Tapi kini, bukan hanya di warung itu, seorang penjual keliling bermobil bak terbuka mulai menyajikan rawon aroma dupa setiap malam. Ia menyebut warungnya Warung Layang Rasa. Malam itu, Bagaskara duduk di emperan pasar, memandangi antrean orang yang mengular menuju mobil bak terbuka. Lampu Petromax menggantung di sisi mobil. Di belakang bak, seorang lelaki gondrong berbaju hitam lusuh, tersenyum sambil mengaduk wajan besar dengan kuah hitam mengilap. Di balik punggungnya tertulis, "Rawon Lali Jiwo." Bagaskara pada Yuni yang duduk di sebelahnya. "Itu bukan sembarang rawon. Aku kenal bau itu. Ada potongan mantra Karangkenongo di dalam kuahnya." "Yuni, pelan. Aku lihat ada ibu-ibu yang pingsan tadi setelah makan. Tapi anehnya, mereka bangkit dan malah ikut bantu masak." Bagaskara gemetar. Dia bukan penjual, dia penjaring jiwa. Bagaskara mendekati mobil bak terbuka. Di bawah cahaya Petromax, lelaki gondrong itu mendongak. Matanya kuning, lidahnya bergerak cepat seperti menjilat aroma udara. Ia tersenyum, seolah mengenali darah Bagaskara. "Penjual, cucunya Jalatunda, akhirnya datang juga. Kau yang menyegel rasa, tapi lupa menutup pintu." Bagaskara waspada. "Siapa kamu?" "Penjual, namaku Wiraga. Dulu aku juru dapur di Padepokan Rasa, tapi aku lapar terlalu lama, maka ku pelajari jalur rasa iblis." Dia menciduk kuah rawon dan meminum langsung dari centong besi panas. Lidahnya tak terbakar, malah makin merah. Wiraga senyum bengkok. "Rawon ini dari daging orang yang ingin mati, tapi tak diizinkan mati. Setiap suapan akan menghidupkan kembali trauma yang paling pahit. Bagaskara, kau mencuri dari Karangkenongo. Kau melanggar pakem rasa." Wiraga dingin. "Pakem?
Tidak ada rasa tanpa korban. Kau hanya pengecut yang mengurung rasa dalam mantra. Tiba-tiba, keris Bagaskara memanas. Udara bergetar. Suara Kyai Setra Mukti kembali muncul, seperti bisikan dari sumur tua. Kyai Setra Mukti, cucuku, rasa iblis telah bocor. Tapi belum terlambat. Ambil kembali rasa itu. Tarik dengan pusaka. Tapi hati-hati. Jika kau menyentuh kuah itu dengan niat marah, rasa itu akan memakan jiwamu. Bagaskara melangkah maju. Ia menarik keris bertuliskan aksara kuno. Watu Wening Karahayon. Ia menggurat garis di tanah, membentuk lingkaran pelindung. Bagaskara membaca mantra. Wiji rasa, tanah warisan, bukak jalur kawilujengan. Seket ing rasa jahat, suwung ing rasa keblinger. Tandurna cahya, balekno rasa suci. Dari kerisnya muncul cahaya keperakan, menyerupai akar-akar yang menjalar ke arah panci rawon di mobil Wiraga. Tapi saat akar menyentuh kuah, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam wajan. Yuni terkejut. Bagas, itu suara manusia. Jangan tarik semuanya. Ada jiwa yang belum lepas. Bagaskara menangis dalam diam. Mereka bukan korban, mereka tahanan. Aku harus bebaskan mereka satu persatu. Wiraga tertawa mengerikan, berubah bentuk. Dari punggungnya tumbuh belalai hitam seperti lidah ular. Ia memanggil makhluk dari dalam kuah, sosok-sosok berwajah manusia yang hancur, tapi tubuhnya transparan seperti uap. Wiraga, selamat datang di rasa yang tak bisa dilupakan. Sekarang rasakan apa artinya menjadi kenangan bagi orang lain, tapi bukan bagi diri sendiri. Bagaskara berdiri di tengah pasar, dikelilingi arwah-arwah lapar rasa, dan keris di tangan kirinya mulai membara. Angin mendesir kencang, warung-warung sekitar lenyap satu persatu, lampu-lampu padam. Tanah di bawah kaki Bagaskara berubah menjadi batu abu-abu yang mengeluarkan uap. Di sekelilingnya, pasar berubah jadi ruang temaram, sunyi, tapi dipenuhi suara bisikan. Bagaskara berdiri di tengah, dikelilingi kabut. Sosok-sosok manusia mulai muncul satu persatu, tapi tak ada tubuh mereka. Hanya pakaian yang tergantung di udara, seperti dikenakan oleh jiwa-jiwa tanpa raga. Bagaskara berbisik pada dirinya, ini bukan dunia nyata, tapi ini juga bukan mimpi. Apakah ini tempat jiwa-jiwa yang termakan rawon tumbal itu? Satu sosok mendekat, perempuan tua berselendang sobek, mata kosong, suara kecil seperti angin kering. Arwah wanita. Aku dulu pemilik warung sambal tumpang, tapi ketika rasaku hilang, pelangganku tak pernah kembali. Bu Saroh datang, memberiku rasa baru, tapi aku tak bisa kembali ke tubuhku. Satu persatu, arwah lain berdatangan. Mereka bukan marah, tapi lapar. Bukan pada daging, tapi pada rasa yang tak sempat selesai, rasa cinta, dendam, kasihan, dan rindu. Arwah lelaki gemetar. Anakku mati, tapi aku tak bisa merasakan kehilangan. Rawon itu memberiku rasa kesedihan, tapi saat ku habiskan, aku tak bisa berhenti makan rasa orang lain. Dari kabut, sosok berjubah putih muncul. Janggutnya panjang, sorot matanya teduh namun tajam. Ia berdiri tanpa suara. Bagaskara menunduk. Bagaskara, Kyai Setra Mukti, panjenengan datang? Kyai Setra Mukti, bukan aku yang memanggilmu ke sini, tapi rasa itu sendiri. Pasar ini bernama Pasar Sari Rasa, tempat jiwa-jiwa yang mati tanpa sempat menyelesaikan rasa terakhir. Dan sekarang, kamu menjadi penjaga pintu mereka. Bagaskara tercengang. Tapi aku bukan dukun, aku hanya mahasiswa. Kyai Setra Mukti, tapi darahmu membawa kunci pusaka. Jika kau ingin menyelamatkan desa dan menghentikan kutukan warung rasa itu, kau harus menyelesaikan rasa para arwah ini. Satu persatu. Tiba-tiba,
Tungku batu muncul di tengah pasar kabut. Wajan besar terisi air bening. Di sekelilingnya bahan-bahan masakan dari kenangan arwah mulai bermunculan. Tempe hangus dari kenangan ibu anak, daun jati tua dari upacara kematian, dan nasi dari mimpi yang tak tersampaikan. Kyai Setramukti, buatlah rawon, tapi kali ini dari rasa yang jujur. Karena rasa sejati bisa menuntaskan jiwa, bukan memenjarakan. Bagaskara mulai memasak. Ia menangis saat mengiris daun jeruk. Tiap tetes air mata menyatu dalam kuah. Saat ia memasukkan bumbu, suara-suara arwah menjadi lebih pelan, seperti mendengarkan lagu masa kecil. Bagaskara berbisik, untuk rasa yang tak sempat kembali, untuk rasa yang direnggut terlalu dini, untuk rasa yang tak pernah tersampaikan. Saat kuah rawon mendidih, asapnya berubah menjadi wajah-wajah arwah. Mereka tersenyum pelan, perlahan menghilang ke udara. Tapi satu wajah tertinggal. Busaro, Busaro, suaranya muncul dari asap. Kowe nyolong rasa dari tanganku, tapi rasa yang kau buat lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Tapi ingat, Bagaskara, rasa itu hidup. Dan setiap rasa yang kau bangkitkan akan menuntutmu di akhir. Kabut mulai menipis. Bagaskara duduk kelelahan di depan wajan yang mulai kosong. Satu mangkuk tersisa, rawon tanpa tubuh, hanya kuah. Tapi rasanya membuat dada terasa hangat dan dingin sekaligus. Di kejauhan, suara ayam jantan terdengar. Kyai Setramukti, terakhir, kau telah membuat rawon yang tak mengikat, tapi mengantarkan. Kini, waktumu bersiap. Wiraga belum selesai. Ia menanam rasa di kota lain, dan rasa itu akan mencari darahmu.